wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Cahya Ramadhani dari Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong, Jember, dari Prodi BKPI. Jadi di video kali ini saya diberikan tugas untuk membuat video presentasi mata kuliah BK Dasar, yakni membahas tentang tujuan dan fungsi dari bimbingan dan konseling. Langsung saja kita simak videonya sama-sama. Baik, langsung saja saya akan bahas mengenai tujuan dan fungsi dari bimbingan dan konseling. Yang pertama yang akan saya bahas yakni tujuan bimbingan dan konseling. Nah, untuk tujuan bimbingan dan konseling ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tujuan secara umum dan yang kedua secara khusus. Nah, untuk yang secara umum ini itu dibagi menjadi 5. Yang pertama untuk mengenal diri sendiri dan lingkungannya. Yang kedua untuk dapat menerima diri sendiri dan lingkungan serta secara positif dan dinamis. Yang ketiga, untuk dapat mengambil keputusan sendiri tentang berbagai hal. Yang keempat, untuk dapat mengarahkan diri sendiri. Dan yang terakhir, untuk dapat mewujudkan diri sendiri. Nah, selanjutnya yakni mengenai tujuan secara khusus. Nah, dalam tujuan secara khusus ini itu dibagi menjadi 3 aspek tugas perkembangan layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama yakni mengenai aspek tugas perkembangan pribadi sosial layanan bimbingan dan konseling, membantu siswa untuk yang pertama memiliki kesadaran. Maksudnya yaitu menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketiga, mampu menghargai orang lain. Yang keempat, dapat membantu keputusan secara efektif. Yang kelima, menggambarkan keterampilan hubungan antar pribadi. Dan yang keenam, dapat menyelesaikan konflik ataupun masalah. Nah, kemudian yang kedua yakni aspek tugas perkembangan belajar layanan bimbingan dan konseling, membantu siswa untuk yang pertama dapat melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. Yang kedua, dapat menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan. Yang ketiga, mampu belajar secara efektif. Yang keempat, memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menghadapi evaluasi atau ujian, ataupun seperti ada soal-soal gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga yakni aspek tugas perkembangan karir layanan bimbingan konseling, membantu siswa untuk yang pertama mampu membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan dalam lingkungan kita. Yang kedua, mampu merencanakan masa depan. Yang ketiga, dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karirnya. Dan yang terakhir, mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni mengenai fungsi dari bimbingan dan konseling. Nah, untuk fungsi dalam bimbingan dan konseling ini dibagi menjadi 10 fungsi ya teman-teman. Jadi langsung saja yang pertama yakni fungsi pemahaman. Maksudnya yaitu melalui kegiatan bimbingan dan konseling ini dilakukan oleh siswa, membuatnya lebih memahami mengenai diri sendiri, baik kelebihan, kekurangan maupun potensi yang dimiliki, serta lingkungan di sekitar yang meliputi pendidik, pekerja, dan norma agama. Yang kedua yakni fungsi pencegahan. Maksudnya mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan melakukan berbagai upaya pencegahan
agar tidak dialami oleh siswa karena bisa saja dapat menghambat ataupun mengganggu potensi dari siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu upaya guru BK ataupun konselor dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga dapat memfasilitasi perkembangannya. Kemudian yang keempat, fungsi pengentasan, yaitu berkaitan dengan pemberian bantuan kepada siswa yang sudah mengalami masalah baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian yang kelima, fungsinya yaitu sebagai fungsi penyaluran, yaitu membantu siswa dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan ataupun program studi, serta karir jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan kepribadian siswa. Kemudian yang keenam, fungsinya yaitu sebagai fungsi adaptasi. Maksudnya membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah ataupun madrasah, staf, guru BK, dan guru untuk menyesuaikan program-program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan siswa. Yang ketujuh, fungsinya yaitu sebagai fungsi penyesuaian, yaitu bimbingan dan konseling ini membantu siswa agar dapat iri dengan diri, menyesuaikan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang kedelapan, fungsinya yaitu sebagai fungsi perbaikan, yaitu membantu siswa sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak secara bebas. Kemudian yang nomor 9, fungsinya yaitu sebagai fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada siswa dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri siswa. Dan yang nomor 10, fungsi dari bimbingan dan konseling ini yakni sebagai fungsi pemeliharaan, yaitu untuk membantu siswa supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan tadi mengenai tujuan dan fungsi dari bimbingan dan konseling, yakni kesimpulannya secara umum bahwa tujuan dari bimbingan dan konseling adalah untuk membantu para siswa untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, maupun ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya, dan dari tujuan tadi itu sudah dijelaskan tadi, yakni memiliki dua tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam tujuan khusus tadi dijelaskan ada 3 aspek tugas perkembangan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama sebagai aspek tugas perkembangan pribadi sosial layanan bimbingan konseling. Yang kedua aspek tugas perkembangan belajar layanan bimbingan konseling. Dan yang ketiga aspek tugas perkembangan karir layanan bimbingan dan konseling. Nah, untuk fungsinya tadi sudah dijelaskan ya. Ada 10 fungsi dari bimbingan dan konseling. Yang pertama sebagai fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengembangan, fungsi pengentasan, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi,
fungsi penyesuaian, fungsi perbaikan, fungsi fasilitasi, dan yang terakhir fungsi pemeliharaan. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi kali ini mengenai tujuan dan fungsi dari bimbingan dan konseling ini. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ada salah tutur kata dari saya maupun perbuatan, mohon dimaafkan ya. Dan juga kalau misalkan dari teman-teman semuanya ada yang kurang paham dari pembahasan saya tadi ataupun kurang jelas, monggo bisa ditanyakan lewat komentar di bawah ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.